Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisimu hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat meskipun belajar dari rumah. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Anak-anak, sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, silakan kalian siapkan alat tulis untuk mencatat materi-materi yang penting dan mencatat tugas yang harus kalian kerjakan, dan jangan lupa nanti dikumpulkan pada guru IPS kalian masing-masing. Anak-anak, hari ini kita belajar mata pelajaran IPS kelas 7 bersama saya, Ibu Niken Gratiana dari SMP Negeri 10 Surabaya. Mari kita belajar meskipun dari rumah bersama Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, mencari ilmu di rumah saja. Anak-anak, saat ini kita dalam masa pandemi. Maka Ibu tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kalian tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan tetap tinggal di rumah saja. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Anak-anak, materi hari ini kita akan belajar tentang ruang, interaksi antar ruang, dan dampak interaksi antar ruang terhadap perubahan sosial budaya. Dan di akhir materi nanti, Ibu akan memberi kalian tugas yang harus dikerjakan dan dikumpulkan kepada guru IPS kalian masing-masing. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Kompetensi dasar 3.2, mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma, serta kelembagaan sosial budaya. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. 2. Menjelaskan kondisi saling bergantung terjadinya interaksi antar ruang. 3. Menjelaskan perubahan akibat interaksi antar ruang. Baiklah anak-anak, itu tadi adalah penjelasan Ibu tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini. Sekarang Ibu akan menerangkan tentang materi ruang, interaksi antar ruang, dan dampak interaksi antar ruang terhadap perubahan sosial budaya. Silakan kalian saksikan tayangan berikut ini. Interaksi antar ruang dan perubahan budaya. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan atau sebagian, yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Karakteristik yang khas tersebut dapat berupa tanah, batuan, tumbuhan, dan lain-lain yang berbeda dengan tempat lainnya. Perbedaan karakteristik tersebut menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan ruang lainnya, karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, wilayah pegunungan umumnya penghasil buah dan sayuran, dan daerah pesisir penghasil ikan.
Penduduk di daerah pegunungan membutuhkan ikan dari daerah pesisir pantai. Begitu juga sebaliknya, penduduk di daerah pesisir membutuhkan buah dan sayur dari daerah pegunungan. Kedua wilayah saling berinteraksi melalui perdagangan. Menurut Pintarto, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh pada tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Bentuk interaksi antar ruang. 1. Perpindahan manusia yang disebut mobilitas penduduk. 2. Perpindahan barang atau energi yang disebut transportasi. 3. Perpindahan gagasan dan informasi yang disebut komunikasi. Syarat terjadinya interaksi antar ruang. 1. Saling melengkapi atau complementarity. 2. Kesempatan antara atau intervening opportunity. 3. Keadaan yang diserahkan atau dipindahkan atau disebut dengan transferability. 1. Kondisi saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Misalnya, wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan dan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing wilayah memiliki kelebihan, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Dua, kesempatan antara. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Tiga, kemudahan transfer. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan untuk pengangkutan barang atau juga orang sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Sebagai contoh, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B. Namun, jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan, sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Bentuk-bentuk perubahan akibat interaksi antar ruang. 1. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Daerah perkotaan merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah karena sebagian besar aktivitas terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Dua, perubahan penggunaan lahan. 1. Aktivitas penduduk yang terus meningkat sehingga memerlukan lahan untuk menampung aktivitas tersebut. 2. Semakin banyak penduduk yang datang pada suatu kota akan disertai dengan kebutuhan tempat tinggal.
3. Akibat terjadi perubahan fungsi lahan dari pertanian dan ke permukiman industri dan pusat perbelanjaan. Tiga, perubahan orientasi mata pencaharian. Daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk akan dihuni oleh mereka yang memiliki pekerjaan beragam. Yang dahulunya bekerja menjadi petani, bisa beralih menjadi pekerja pabrik atau kuli bangunan. Empat, berkembangnya sarana dan prasarana. Terjadinya pergerakan mobilitas manusia, barang, dan informasi memerlukan sarana dan prasarana seperti jalan, kendaraan, fasilitas umum, pusat perbelanjaan, dan lain-lain, dan terus bertambah dengan semakin meningkatnya interaksi keruangan. 5. Adanya perubahan sosial dan budaya. Adanya pergerakan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya akan disertai dengan interaksi sosial. Terjadinya interaksi antar anggota masyarakat akan disertai dengan saling pengaruh terkait dengan norma dan nilai yang dianut oleh masing-masing individu atau kelompok masyarakat. Perubahan sosial budaya tidak hanya karena perubahan penduduk, tetapi juga karena adanya aliran informasi dari daerah satu ke daerah lainnya. Contohnya perubahan budaya akibat interaksi keruangan, misalnya gaya berpakaian, model rambut, maupun jenis makanan. Perubahan komposisi penduduk. Interaksi keruangan dalam bentuk pergerakan orang akan menimbulkan konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah. Penduduk tersebut memiliki latar belakang yang berbeda, antara lain perbedaan agama, status sosial, usia, mata pencaharian, etnis, suku bangsa, dan lain-lain. Akibatnya, komposisi penduduk berubah dari yang awalnya relatif seragam berkembang menjadi beraneka ragam. Bagaimana anak-anak materi hari ini? Sudah paham bukan? Untuk lebih memahami materi tadi, silakan kalian kerjakan tugas-tugas berikut ini. Satu, jelaskan pengertian dari interaksi. 2. Sebutkan macam-macam dampak interaksi antar ruang dan beri contoh yang ada pada lingkungan sekitar rumahmu. 3. Jelaskan dampak interaksi antar ruang terhadap perubahan sosial budaya dan beri contohnya. Baiklah anak-anak, sudah dicatat tugasnya, jangan lupa dikerjakan dan kumpulkan
ke guru IPS di sekolahmu masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri sampai di sini pertemuan hari ini. Semoga kita bertemu pada pembelajaran berikutnya bersama Rumah Ilmu, saling bantu, saling jaga, mencari ilmu di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.